Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, kita belajar lagi tentang fisika. Oke, jadi kali ini kita akan belajar mengenai kinematika gerak lurus. Nah, nanti apa aja yang akan kita pelajari di kinematika ini? Jadi yang pertama itu ada gerak lurus. Nah, kemudian ada gerak lurus beraturan, kemudian ada gerak lurus berubah beraturan, ada gerak vertikal, dan ada gerak parabola atau memandu gerak. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, ibu di sini ada contoh. Nah, posisi ibu itu berada di ruang guru. Nah, pas udah jam 9 ternyata ibu ada jadwal ngajar di kelas 10 IPA 1. Otomatis ibu langsung berjalan kan ke ruang kelas 10 IPA 1. Terus ada contoh yang kedua. Nah, ibu itu berada di rumah awalnya kan. Nah, hari itu hari Senin. Nah, ibu itu jadwalnya ngajar. Karena ibu seorang guru, jadi ibu pergi ke sekolah. Nah, dari dua contoh ini kita bisa melihat ya, ada suatu perubahan. Nah, perubahan apa itu? Nah, jadi di sini ada perubahan kedudukan atau perubahan posisi. Nah, jadi yang pertama ini kan ibu ada di ruang guru. Nah, terus ibu bergerak. Nah, ibu sampai di kelas 10 IPA 1. Nah, jadi di situ ada perubahan kedudukan ibu kan. Nah, begitu juga di contoh yang kedua. Gitu. Nah, terus di sini kan kita akan mengenali dari pengertian gerak. Nah, di sini juga ada yang namanya titik acuan atau patokan. Nah, kalau di contoh yang pertama ini patokannya itu ada di ruang guru. Nah, kalau yang kedua itu patokannya adalah rumah. Nah, dari contoh ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa gerak adalah suatu perubahan kedudukan suatu benda terhadap titik acuannya. Gitu ya. Nih, teruskan di sini. Jadi gerak adalah perubahan kedudukan. Nah, ini perubahan kedudukan terhadap titik acuan. Nah, ini titik acuan. Jadi diingat-ingat kata kuncinya ada di perubahan kedudukan sama titik acuan. Gitu ya. Nah, dari gerak itu juga ada macamnya. Nah, ini untuk pembagiannya itu berdasarkan lintasan. Nah, kalau berdasarkan lintasannya itu ada 3 macam dari gerak. Yang pertama adalah gerak lurus. Jadi gerak yang lintasannya lurus. Kemudian ada gerak melingkar ya. Gerak melingkar. Dan yang ketiga yaitu gerak parabola. Kalau gerak melingkar itu berarti gerak yang lintasannya itu berupa lingkaran. Nah, kalau gerak parabola itu berarti nanti lintasannya itu berupa parabola. Gitu. Kalau ini gerak lurus, ini gerak melingkar, kemudian yang ini gerak parabola. Jadi kalau parabola itu kayak setengah lingkaran gitu. Gitu ya. Ini harus diingat-ingat, harus dipahami betul.